Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaltasti Aulia dengan NIM 2450 501 1111104. Di sini saya akan membahas studi saya tentang pengelolaan limbah cair di Desa Ngeroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Di desa ini terdapat beberapa lembaga-lembaga, yaitu seperti pemerintah desa yang memiliki ciri-ciri terdiri dari perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya yang mengelola administrasi pemerintahan desa. Tugas utama dari lembaga ini yaitu menjalankan pemerintahan desa, merumuskan kebijakan, dan juga mengatur alokasi dana. Lalu ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki ciri-ciri yaitu sebagai perwakilan masyarakat yang bertugas menampung dan menyuarakan aspirasi warga. Lalu ada lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD yang memiliki ciri-ciri yaitu anggotanya terdiri dari masyarakat yang berperan dalam mendukung dan memberdayakan ekonomi desa. Lalu ada PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Lembaga ini didominasi oleh ibu-ibu desa atau ibu-ibu rumah tangga yang fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Lalu ada Karang Taruna yang dimana diisi oleh pemuda-pemuda desa yang aktif dalam kegiatan sosial, olahraga maupun budaya. Lalu ada kelompok tani, dimana anggota dari kelompok tani itu sendiri yaitu pekerja di sektor pertanian yang mereka saling bekerja sama dengan pengelola lahan, berbagi informasi tentang teknik pertanian modern, dan menerima pelatihan-pelatihan. Lalu ada analisis fungsional antara lembaga-lembaga desa di Desa Ngeroto itu sendiri. Yang pertama, pemerintah desa dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa dan BPD memiliki peran yang hampir sama dan saling melengkapi, di mana pemerintah desa bertugas menjalankan program dan kebijakan desa. BPD sendiri berfungsi sebagai pengawas dari itu tugas-tugas pemerintah desa itu sendiri. Lalu ada pemerintah desa dengan LPMD, di mana LPMD di sini menjalankan atau melaksanakan pelatihan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan potensi lokal. Nah, pemerintah desa itu sendiri menyediakan dana dan juga tempat atau alokasi anggaran dan arahan. Lalu ada PKK dan juga Karang Taruna, di mana PKK di sini dapat melakukan kegiatan bersama seperti kegiatan sosial pada umumnya. Lalu ada kegiatan kesehatan, pendidikan, dan budaya. Lalu kelompok tani dan LPMD. Kelompok tani bekerja sama dengan LPMD, di mana LPMD mendukung kelompok tani dengan program pelatihan, pengelolaan sumber daya, dan akses ke teknologi modern. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sektor pertanian, mengurangi ketergantungan dalam perantara, dan memperkuat sektor agraris desa. Lalu ada penyimpangan atau deviation di Desa Ngeroto. Contohnya ada penyimpangan anggaran desa oleh pemerintah desa. Nah, lalu adanya keterlibatan BPD yang kurang aktif dalam pengawasan, seperti BPD tidak aktif mengawasi pelaksanaan program desa atau anggaran, sehingga tidak ada pengawasan ketat yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas. Lalu adanya penyimpangan LPMD pada desa. Nah, di sini pengurus LPMD tidak melakukan kegiatan pelatihan atau pemberdayaan secara rutin atau hanya memberikan akses kepada kelompok tertentu tanpa melibatkan seluruh masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada penggunaan dana PKK tidak tepat sasaran. Dana PKK di sini digunakan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan keluarga atau program yang hanya menyasar kelompok tertentu pada pengabaikan sebagian besar anggota PKK lain. Lalu ada kolusi dalam kelompok tani atau KUB. Nah, kelompok tani atau KUB bertujuan untuk memperkuat ekonomi petani atau pengusaha kecil melalui bantuan dan pelatihan. Namun, bantuan atau subsidi hanya diberikan kepada anggota tertentu yang dekat dengan pengurus kelompok, di mana hal ini mengakibatkan ketidakmampuan
atau tidak merataan manfaat, dan juga dapat terjadi penyalahgunaan atau dijual secara pribadi. Lalu selanjutnya, birokrasi di peternakan mempengaruhi efisiensi produksi. Nah, pada studi saya, birokrasi yang sangat rumit di peternakan seringkali menghambat efisiensi produksi karena proses administrasi yang panjang dan prosedural yang tidak fleksibel. Nah, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya yang tidak optimal. Lalu, tantangan utama apa yang dihadapi oleh peternakan? Tantangan utama yang dihadapi peternakan di Desa Kroto seperti adanya keterbatasan akses terhadap teknologi baru, fluktuasi harga pakan dan hasil ternak, perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas pakan dan kesehatan ternak, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas. Lalu hubungan antara pegawai dan atasan dalam peternakan. Nah, hubungan antara pegawai dan atasan di peternakan Desa Ngroto yaitu seringkali bersifat hierarkis atau berdasarkan peran. Namun untuk meningkatkan efisiensi, di sini adanya komunikasi yang baik, pelatihan yang memadai, dan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Lalu inisiatif reformasi di peternakan. Nah, inisiatif reformasi tersendiri dalam sektor peternakan dapat meliputi perbaikan manajemen peternakan, adopsi teknologi baru, penyuluhan kepada peternak, dan penyederhanaan prosedur birokrasi yang dapat mendukung keberlangsungan dan efisiensi produksi peternakan. Lalu kerjasama apa yang dilakukan oleh peternak di Desa Ngroto, bentuk perjanjian apa yang dilakukan dengan pengusaha. Kerjasama di sini yang dilakukan oleh peternak bisa melibatkan adanya kemitraan. Lalu di sini kemitraan itu adanya kontrak pembeli hasil ternak atau penyediaan pakan ternak dengan pengusaha-pengusaha. Lalu perjanjian-perjanjian biasanya melibatkan pengaturan harga, jadwal pengiriman, kualitas produk, dan serta jangka waktu kontrak. Lalu ada saluran lembaga dan unsur apa saja yang ada di peternakan Desa Kroto. Nah, di Desa Kroto itu sendiri terdapat saluran lembaga di peternak, biasanya mencakup lembaga pemerintahan seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, lembaga swasta seperti perusahaan pakan ternak, dan organisasi peternak. Unsur norma yang ada mencakup peraturan terkait kesejahteraan ternak, standar produksi, dan juga pembatasan penggunaan bahan kimia. Lalu norma apa saja yang berubah dalam 5 kondisi di Desa Ngroto sendiri? Norma yang dapat berubah bisa terkait perubahan teknologi, regulasi pemerintah, kebutuhan pasar, perubahan iklim, dan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk ternak. Lalu apa integrasi di peternakan Desa Ngroto jika sudah tercipta alasan, belum tercipta apa penyebabnya? Nah, di integrasi di Desa Ngroto sendiri, peternak bisa terwujud dalam bentuk kolaborasi antara peternak dengan pengusaha, pemerintah dengan lembaga pemerintah jika sudah tercipta. Nah, alasannya sendiri karena adanya kesamaan tujuan dan dukungan yang memadai. Jika belum tercipta juga, penyebab biasanya karena kurangnya komunikasi atau ketidakmampuan pihak terkait dalam berkoordinasi. Lalu klasifikasi personal yang ada di peternakan Desa Ngroto. Klasifikasi sosial di peternakan Desa Ngroto antara lain pelibatannya peternak kecil, peternak besar, dan tenaga kerja, pengusaha, dan masyarakat yang bergantung pada industri peternakan. Masing-masing kelompok memiliki status dan kegiatan ekonomi peternakan. Lalu tahapan perubahan sosial yang terjadi di peternakan Desa Ngroto. Untuk faktor pendukung perubahan sosial di peternakan meliputi adopsi teknologi baru, modern, pelatihan, keterampilan bagi peternak, peningkatan akses ke pasar, serta kebijakan pemerintah yang mendukung sektor peternakan. Lalu untuk faktor penghambatnya sendiri adanya keterbatasan sumber daya termasuk modal dan teknologi, resistensi terhadap perubahan dari peternak tradisional, serta infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung distribusi dan pemasaran hasil ternak. Lalu apa saja bentuk perubahan sosial yang